Halo sahabat-sahabat yang terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Sahabat yang terkasih, setelah Gibran dicawapreskan oleh Prabowo melalui drama di Mahkamah Konstitusi dan publik yakin ada peran cawe-cawe Jokowi, maka muncul isu di masyarakat bahwa Jokowi sudah meninggalkan PDIP dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tentu saja Jokowi sebagai presiden di muka umum selalu mengatakan bahwa dia netral, tetapi publik pasti tidak bodoh dan paham bahwa mana mungkin seorang ayah tidak mendukung anaknya yang maju dalam pilpres. Bahkan publik justru menilai bahwa cawe-cawe Jokowi kali ini terkait dengan dia masih ingin di dalam kekuasaan lewat peran anaknya. Ketika kondisi dan situasi menunjukkan Jokowi mendukung Prabowo dan partai koalisinya, sebagian masyarakat mengatakan bahwa PDIP akan ditinggalkan pemilihnya. Menurut mereka, tanpa Jokowi, PDIP akan turun elektabilitasnya. Tetapi ternyata menurut survei terbaru Carta Politika, justru elektabilitasnya naik. Sahabat-sahabat yang terkasih, pendapat sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa PDIP bukan apa-apa tanpa Jokowi dan akan ditinggalkan pemilihnya adalah keliru besar. Justru faktanya adalah bahwa Jokowi is nothing tanpa PDI Perjuangan. Jokowi awalnya hanya pengusaha mebel yang memang cukup besar dan dia sekaligus ketua Asmindo. Tetapi tak ada sama sekali peran dan pengalamannya dalam politik. Sebagai warga Solo, meskipun saya non-partisan, saya tahu bahwa Joko Widodo yang kemudian dipanggil Jokowi pasti tidak akan mungkin bisa memenangkan pemilihan wali kota Solo pada tahun 2005 itu jika tanpa diajukan oleh PDI Perjuangan. Semua orang tahu bahwa kota Solo dari dulu sampai sekarang adalah kandang banteng, dan itu berkat kepemimpinan F.X. Hadi Rudiatmo sebagai ketua DPC PDIP Solo. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada pemilihan wali kota Solo tahun 2005 itu, PDIP mencalonkan Joko Widodo sebagai calon wali kota dan F.X. Rudiatmo sebagai wakilnya. Mengapa bukan sebaliknya, yaitu F.X. Rudi yang maju sebagai calon wali kota? Ini memang strategi politik agar bisa memenangkan pilkada kota Solo waktu itu. Logikanya harusnya Rudi yang maju sebagai calon AD1 karena yang punya masa banyak dari para pemilih dan kader PDIP adalah dia. Tetapi karena Rudi bukan Muslim dan Joko Widodo adalah sahabat baiknya, maka Rudi lebih memilih posisi di calon wakil saja. Sejarah memang mencatat akhirnya pasangan Jokowi Rudi memenangkan pilkada kota Solo yang pertama pada waktu itu. Di sini terlihat fakta bahwa tanpa PDI Perjuangan dan peran serta Rudiatmo, Jokowi tidak akan mungkin bisa menjadi wali kota dan terjun di dunia politik sampai sekarang. Pada waktu itu sebenarnya bisa saja PDIP tidak mencalonkan Joko Widodo. Dan Joko Widodo juga tidak mungkin menang jika maju lewat partai lain.
karena pasti kalah suaranya dengan PDIP. Jadi jelas bahwa Jokowi akan menjadi bukan siapa-siapa di kancah perpolitikan Indonesia jika tanpa diorbitkan oleh PDI Perjuangan. Dia mungkin tidak akan pernah menjadi gubernur DKI dan selanjutnya presiden selama hampir 2 periode ini. Dalam konteks situasi sekarang terlihat jelas bahwa Jokowi ini seperti kacang yang lupa kulitnya. Dia merasa hebat, seolah-olah semuanya yang dia alami di kancah politik negeri ini hanya karena kehebatan dia sendiri. Karena rakus dengan kekuasaan, dia lupa diri dan mengkhianati PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkannya. Terkait dengan Gibran, dia juga tidak akan mungkin bisa menjadi wali kota Solo jika tanpa peran PDI Perjuangan, meski dia anak presiden sekalipun, karena yang suara pemilihnya terbesar di Solo hanya PDI Perjuangan. Kalau sekarang dia maju sebagai cawapresnya Prabowo dan lewat ontran-ontran di MK, maka inilah juga contoh pengkhianat dan bagian dari para perusak tatanan negeri ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita tunggu saja bahwa alam pasti yang akan mengambil peran terhadap peristiwa pengkhianatan ini. Rakyat juga semakin cerdas bahwa hanya pemimpin yang bertindak adil lah yang akan mereka hargai. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, sekian dulu ulasan kita kali ini. Silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Salam penuh kasih.